Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Tuhan. Sungguh berkat yang luar biasa bahwa kita kembali dapat berjumpa dan datang ke hadirat Allah pagi hari ini di penghujung tahun 2022 melalui Renungan Harian Toraya edisi Jumat 30 Desember 2022. Kita percaya bahwa Tuhan sungguh teramat baik memelihara kita dan memberikan kita kesempatan untuk dapat duduk diam sejenak mendengarkan kebenaran firman-Nya. Pembacaan hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat yang pertama sampai 15. Marilah kita buka hati kita untuk memohon Roh Kudus Tuhan bekerja. Kita satukan hati kita dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat hari baru ini dimulai, kami bersyukur dan berterima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang malam. Kami bersyukur untuk hari baru yang membawa kesegaran dan semangat baru ke dalam hidup kami. Kami datang di hadapan-Mu saat ini, kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pertama Raja-Raja pasal yang ketiga ayat pertama sampai 15. Firman Tuhan. Doa Salomo memohon hikmat. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, Raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari, Raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1.000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Lalu Salomo berkata, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar, dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, "Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu,
melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo. Ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Amin. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Tema kita hari ini, mohon hikmat Tuhan. Unando kakinan ludiomai puang. Berhikmat atau kina atau keina adalah salah satu syarat menjadi seorang pemimpin bagi kalangan masyarakat Toraja. Siapakah yang disebut orang berhikmat? Mereka yang tahu membedakan benar dan salah. Karena itu ia akan menjadi bijaksana dalam memutuskan sebuah perkara. Salomo ketika diangkat menjadi raja atas Israel, ia masih muda dan belum berpengalaman untuk menjadi seorang pemimpin yang akan diperhadapkan pada pengambilan keputusan. Karena itu ketika ia dipilih Tuhan menggantikan ayahnya menjadi seorang raja, ia ragu dan kurang percaya diri karena pengalamannya dalam bidang politik, militer, dan berbagai bidang lainnya masih relatif rendah. Karena itu ia bermohon kepada Tuhan untuk diberikan hikmat, bukan harta atau jabatan. Hal ini menjadi menarik dalam kisah kehidupan Salomo karena sebelum menjalankan tugas kepemimpinannya sebagai raja, ia tidak meminta kekayaan, harta, dan jabatan kepada Tuhan. Namun fokus utama yang dia minta adalah hikmat. Karena hikmat itu adalah harta yang sangat berharga dan tidak bisa direbut oleh sesama manusia. Berbeda dengan emas dan perak, bisa saja direbut oleh orang lain. Bagaimana dengan kita umat Tuhan? Bukankah dalam kenyataannya ada banyak orang serakah dengan harta, jabatan dan kekuasaan, dan pada akhirnya di saat menjadi pemimpin dalam masyarakat atau gereja, ia tidak berjiwa pelayan karena ia dikuasai hikmat dunia dan bukan hikmat Allah. Harta, kekayaan, dan kekuasaan ada batasnya, namun hikmat menyatu dengan kehidupan umat Tuhan. Maka sangat penting untuk mencari hikmat, karena hanya dengan berhikmat kita menjadi takut akan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas segala berkat yang sudah Engkau limpahkan sehingga kami bisa memiliki kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan menghasilkan buah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami untuk kami jadikan penuntun dalam setiap langkah kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka,
agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Pagi ini kami akan memulai aktivitas kami. Kami mohon bimbingan Roh Kudus dalam pekerjaan kami hari ini. Bimbing hati dan pikiran kami, agar kami dapat memulai, melaksanakan, dan menyelesaikan pekerjaan kami seturut dengan kehendak-Mu dan membawa kebaikan bagi orang-orang di sekitar kami. Dengan penuh kerendahan hati, kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya setiap usaha atas kesembuhan mereka boleh Engkau berkati dan berikan kekuatan supaya mereka mampu menjalani pemulihan terbaik. Juga Tuhan berkati orang-orang terkasih yang senantiasa menjaga, merawat, dan mendukung saudara-saudara kami agar selalu sehat. Saudara-saudara kami yang bersuka cita karena pertambahan usia, ataupun pertambahan berkat Tuhan dalam pekerjaan, keluarga, dan pendidikan, Tuhan berkati dan genapi sukacita mereka dengan senantiasa bersyukur. Berdoa untuk orang-orang tua kami yang lanjut usia, kami mohon Engkau memberkati mereka dengan kesehatan yang baik dan hati yang senantiasa penuh sukacita. Kiranya di usia senja mereka, iman mereka semakin teguh dan berakar di dalam Engkau, dan kesaksian hidup mereka menjadi teladan bagi kami semua. Ampuni salah dan dosa kami, sempurnakanlah dan dengarkanlah doa kami, yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan pagi hari ini. Marilah kita jalani karya kita hari ini dalam tuntunan Roh Kudus dan firman Tuhan, dalam pengharapan agar kasih dan sukacita dari Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kita. Sampai bertemu dalam renungan harian Toraya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Shalom.